Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Amrullah dari kelas SI 302 Universitas Siber Asia, Fakultas Sistem Informasi. Ini saya akan menjelaskan membuat vlog tentang sistem basis data di materi ke-13 dan dengan judul normalisasi. Dosen Ibu Novidian Natasha, Eskom MMSI. Salam buat Ibu. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang pokok bahasan normalisasi. Normalisasi deskripsi singkat tentang normalisasi. Perancangan bisnis data diperlukan agar kita memiliki basis data yang kompak dan efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan, cepat dalam pengaksesan, dan mudah dalam manipulasi data. Dalam rencana basis data kita dapat melakukan dengan metode normalisasi. Di sini bahan bacaan untuk judul normalisasi yang pertama adalah Fundamentals of Database System, 5th edition, Rhymes Emerson, University of Texas at Arlington, Samkat B. Nevada, Georgia Institute of Technology, edition Wells 2003. Untuk pendahuluan, perancangan basis data diperlukan agar kita memiliki basis data yang kompak dan efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan, cepat dalam pengaksesan, dan mudah dalam memanipulasi data. Dalam merancang basis data, kita dapat melakukan dengan 1. Menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui, atau dengan langsung membuat metode entity relationship. Perancangan basis data sering diasosiasikan dengan pembuatan metode entity relationship atau model ER, di mana kelompok-kelompok data dan relasi antar kelompok diwujudkan dalam bentuk diagram. Hal tersebut tidak salah karena model memang merupakan representasi nyata dari sebuah perancangan. Normalisasi sendiri merupakan cara pendekatan lain dalam membangun desain logik, basis, dan relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan aturan-aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Namun demikian, dalam pelaksanaan desain logik basis data rasional yang didasari baik oleh prinsip normalisasi maupun didasari oleh transformasi secara hati-hati dari model ER ke bentuk fisik akan menghasilkan hasil basis data yang mirip. Dalam pendekatan normalisasi, perancangan basis data bertitik tolak pada situasi yang nyata. Ia telah memiliki item-item dalam yang siap ditempatkan dalam baris dan kolom pada tabel rasional. Sementara pendekatan model ER langsung membuat model jika telah diketahui prinsip-prinsip sistem secara keseluruhan. Cukup sering pendekatan normalisasi dan pendekatan model ER dilakukan secara bersama-sama atau bergantian.
Selanjutnya, definisi normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut dan suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Normalisasi merupakan proses pengelompokan elemen-elemen data menjadi tabel-tabel menunjukkan entiti dan relasinya. Normalisasi ditemukan oleh E.F. Coate pada tahun 1970. Well-structured relation adalah sebuah relation dengan jumlah kerangkapan data sedikit atau minimum amount of redundancy serta memberikan kemungkinan bagi unsur untuk melakukan insert, delete, dan modify terhadap baris-baris data yang relation terhadap yang tidak berakibat terjadi error atau inkonsistensi data yang disebabkan oleh opsi-opsi tersebut. Apabila diteliti secara seksama, maka akan ditemukan redundansi data biaya kursus selalu berulang di setiap peserta. Akibatnya, bebas kemungkinan terjadi error atau inkonsisten data apabila dilakukan update terhadap relasi tersebut. Error atau inkonsistensi data yang terjadi disebut anomali. Proses updating terhadap relasi dimaksud akan menimbulkan 3 jenis anomali, yaitu insertion anomaly, error yang terjadi sebagai akibat dari operasi insert record atau tuple di sebuah relasi. Contoh, apabila ada kursus baru dengan kode QUR05, maka kursus tersebut tidak dapat disertakan sampai dengan ada calon student baru yang mengambil kursus tersebut, karena kalau tetap diinsertkan maka akan menghasilkan nol pada kolom student ID dan biaya kursus. 2. Deletion anomaly, error yang terjadi akibat operasi delete record atau tuple pada sebuah relasi. Contoh, misalnya contoh peserta kursus nomor 20101 batal mengikuti kursus. Apabila peserta tersebut harus dihapus, maka kode kursus maupun biaya akan terhapus juga. 3. Updating anomaly, error yang terjadi sebagai akibat inkonsistensi dalam data yang terjadi sebagai akibat dari operasi update record tuple pada sebuah relasi. Contoh, apabila salah satu biaya kursus dinaikkan, maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi agar rekod peserta kursus tetap konsisten. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu dosen. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.